Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MJ506, mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan dosen Heti Hendrayati SMMM dengan anggota saya Amin Maskur dan dua rekan saya ada Camelia Hemawati dan Lisa Anggraini akan mempresentasikan UAS mata kuliah Digital Inovatif dengan perusahaan yang kami pilih adalah Goto atau Gojek Tokopedia. Pertama-tama, profil perusahaan Goto. PT Goto Gojek Tokopedia merupakan perusahaan teknologi berbasis ekosistem digital yang beroperasi di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Goto terbentuk dari penggabungan dua unicorn Indonesia, yaitu Gojek dan Tokopedia, dengan tujuan membangun ekosistem digital terintegrasi yang mampu mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari, mulai dari mobilitas, konsumsi, hingga layanan keuangan. Pada tahun 2024, Goto mengusung tema Encompassing Growth atau pertumbuhan yang menyeluruh, yang mencerminkan fokus strategis perusahaan untuk memperkuat pertumbuhan di seluruh lini bisnis secara berkelanjutan sekaligus mengarahkan perusahaan menuju profitabilitas jangka panjang. Strategi ini diwujudkan melalui efisiensi operasional, optimalisasi teknologi, serta penguatan ekosistem inti. Selanjutnya, bidang usaha dan target pasar. Bidang usaha Goto mencakup dua segmen utama, yaitu satu on-demand service, meliputi layanan transportasi, yaitu GoRed dan GoCar, pengiriman barang, GoSense, dan GoBox, serta layanan pesan antar makanan dan kebutuhan harian, yaitu GoFood dan GoMart. Segmen ini menyasar masyarakat urban dan semi-urban yang membutuhkan layanan cepat, praktis, dan berbasis aplikasi. Yang kedua, Financial Technology Service atau Goto Financial, yaitu melalui GoPay dan layanan keuangan digital lainnya. Goto menyediakan solusi pembayaran digital, layanan pay letter, tabungan digital, serta dukungan transaksi bagi UMKM dan mitra pengemudi. Segmen ini berperan penting dalam mendukung dan mendorong inklusi keuangan digital di Indonesia. Dan target pasar Goto meliputi satu konsumen individu, dua UMKM dan merchant digital, lebih dari 50 juta pedagang, tiga mitra pengemudi dan mitra usaha, dan yang keempat pengguna layanan keuangan digital non-bank. Selanjutnya, alasan pemilihan perusahaan. Yang pertama, Goto merupakan perusahaan digital terbesar di Indonesia dengan ekosistem terintegrasi. Yang kedua, Goto menjadi contoh nyata digital innovative entrepreneurship di negara berkembang. Dan yang ketiga, Goto menghadapi tantangan nyata dalam transisi dari fase growth menuju profitability. Dan yang terakhir, menyediakan data keuangan dan operasional yang komprehensif dan transparan dalam laporan tahunannya. Kemudian, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Camelia. Berikut analisis digital inovatif entrepreneurship. Bentuk inovasi digital yang digunakan pada perusahaan Goto adalah dengan platform digital terintegrasi atau super app yang menggabungkan berbagai layanan dalam satu ekosistem. Digitalisasi proses bisnis dari hulu ke hilir, mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga distribusi. Yang ketiga, pemanfaatan big data analitik untuk memahami perilaku pengguna dan meningkatkan personalisasi layanan. Dan yang keempat, teknologi artificial intelligence atau AI pada fitur pembayaran, keamanan transaksi, dan pengembangan produk baru. Inovasi ini memungkinkan Goto menciptakan nilai tambah tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga bagi merchant dan mitra pengemudi. Untuk peran teknologi dalam pengembangan usaha, teknologi menjadi fondasi utama pengembangan usaha perusahaan Goto. Peran teknologi terlihat dalam skalabilitas bisnis, di mana jutaan transaksi dapat diproses setiap hari secara real time.
Dan yang kedua, efisiensi operasional. Ini tercermin dari penurunan signifikan beban penjualan dan pemasaran pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Dan yang ketiga adalah pengembangan layanan berbasis data yang lebih relevan dengan kebutuhan pengguna. Dengan pendekatan ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung, tetapi menjadi sumber keunggulan kompetitif. Untuk dampak inovasi digital terhadap daya saing perusahaan, Goto meningkatkan loyalitas pengguna melalui integrasi layanan lintas sektor. Dan yang kedua, menciptakan switching cost yang tinggi bagi pengguna. Yang ketiga, memperkuat posisi Goto sebagai ekosistem digital yang sulit ditiru oleh pesaing yang hanya berfokus pada satu lini bisnis. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Lisa. Selanjutnya adalah analisis model bisnis digital atau bisnis model kanvas. Yang pertama adalah customer segments. Goto melayani berbagai segmen pelanggan termasuk konsumen individu, UMKM atau merchant, mitra pengemudi, dan pengguna layanan keuangan digital. Yang kedua, value proposition. Nilai utama yang ditawarkan Goto adalah kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan melalui layanan digital terintegrasi dalam satu aplikasi. Yang ketiga, ada channel, yaitu saluran distribusi utama Goto adalah aplikasi digital, promosi berbasis data, dan kemitraan strategi dengan merchant. Yang keempat, customer relationship. Goto membangun hubungan pelanggan melalui loyalty program, promosi personalisasi, dan layanan pelanggan berbasis teknologi. Yang kelima, revenue streams. Pendapatan diperoleh dari komisi transaksi, biaya layanan, iklan merch, serta pendapatan dari layanan keuangan digital. Yang keenam, ada key resources, adalah sumber daya utama yang meliputi platform teknologi, basis data pengguna, brand kuat, serta jaringan mitra yang luas. Selanjutnya yang ketujuh ada key activities, yaitu aktivitas utama yang meliputi pengembangan produk digital, pengelolaan platform, analisis data, dan pemasaran digital. Yang kedelapan, key partner, mitra utama Goto mencakup UMKM, mitra pengemudi, institusi keuangan, dan penyedia teknologi. Dan yang kesembilan ada cost structure, yaitu struktur biaya yang terdiri dari biaya teknologi, pengembangan produk, insentif mitra, SDM, dan biaya operasional lainnya. Selanjutnya, adalah analisis strategi inovasi dan pengembangan bisnis. Yang pertama ada strategi inovasi digital. Goto menerapkan strategi inovasi berkelanjutan dengan fokus pada optimalisasi layanan inti, peningkatan efisiensi biaya, dan inovasi berbasis kebutuhan pengguna. Yang kedua, yaitu pengembangan atau ekspansi bisnis. Strategi pengembangan Goto pada tahun 2024 lebih menitik beratkan pada konsolidasi pasar inti Indonesia, kemudian ada penghentian operasi yang tidak menguntungkan, dan penguatan layanan keuangan digital sebagai sumber pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya ada tantangan dan risiko. Tantangan utama yang dihadapi Goto meliputi persaingan industri digital yang sangat ketat, kemudian tekanan investor terhadap profitabilitas, selanjutnya ada risiko regulasi dan keamanan data, dan ketergantungan pada volume transaksi yang besar. Dan yang terakhir, ada pembelajaran kewirausahaan digital atau lesson learn. Yang pertama ada ekosistem digital, menciptakan nilai jangka panjang jika dikelola secara terintegrasi. Dua, teknologi dan data adalah aset strategi utama. Yang ketiga, pertumbuhan harus diimbangi dengan efisiensi dan keberlanjutan keuangan. Yang keempat, fokus pada kebutuhan pengguna menjadi kunci daya saing. Dan yang kelima, ada keberanian melakukan restrukturasi penting dalam fase kedewasaan bisnis. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.